Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala yang bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, kembali di belakang layar ya guys ya. Dan di kesempatan ini kita kembali akan bincang-bincang dengan para mualaf-mualaf yang ada di Kota Malang ya, Malang Raya lah total ya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan, izin Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Sulistiani dari Mualaf Center Cabang Ahmad Yani. Cabang Ahmad Yani. Ya, binaan Bapak Dimas. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Sulis ini dari mana nih asalnya? Saya dari Malang sini, area Polean. Oke, Ya, dari Malang ya, ya. Kota Malangnya. Ya. Kalau boleh tahu sebelumnya dari agama apa nih? Saya terlahir sebagai seorang Nasrani, Kristen Protestan. Protestan. Ya, dari kecil sampai dewasa hingga memutuskan untuk menjadi mualaf tuh saat menikah. Oke. Menikah karena dapat suami seorang Muslim. Ya, kalau boleh tahu dulu Protestan itu gereja apa tuh? GKIN Kalvari, Polean. Oke. GKIN Kalvari. Reform itu ya? Masih aktif sampai sekarang. Enggak, maksud alirannya aliran reform, reformasi. Enggak. Jadi karismatik atau reform atau apa tuh? Ya, karismatik. Karismatik itu? Ya. Oh, bisa bahasa roh juga? Yang saya ikut di GPIB bahasa roh. Oh. Yang di GKIN enggak. Yang GKIN enggak? Iya. Oke. Lebih happy-happy aja ajarannya. Artinya udah pernah di 2 gereja? Iya, kalau hari Jumat itu biasa sama saya ke GPIB yang ada di Polean yang bercabang di Aris Menandar itu. Oke. Kalau hari Minggu beda? Kalau hari Minggu sama pemuda sekolah Minggu aktifnya di GKIN Kalvari. Kok bisa sampai 2 gereja? Iya, karena ngikutin saudara saya itu pingin membedakan, menyelami apa sih ajarannya di sini kok
kok bisa sampai segitunya gitu. Kok Oh, bisa, penasaran. iya penasaran kok bisa pakai bahasa roh gini, sedangkan di gereja yang saya lama itu nggak ada yang gitu, cuman happy aja. Cuman nyanyi, Ya, khotbah, selesai ya, gitu ya. Kalau ini gitu. kok bisa sampai ada bergetar-getar gitu Iya ya. gitu, bahasanya itu apa, Setelah keras gitu. ibu pelajari, kenapa mereka bisa bahasa roh? Nggak, nggak bisa masuk ke saya itu. Orang-orang bisa bahasa roh, malah saya ketawa-ketawa aja. Pas sujud itu berdoa, gak bisa kan? Gak bisa. Akhirnya gak nyambung, balik lagi ke GKIN Kalvari saya. Oke. Tapi pernah berusaha ya? Pernah berusaha ikut, tapi gak bisa itu. Artinya menurut ibu, itu benaran atau Enggak, bohong-bohong? bohong. Bohong. Kata teman saya, ada yang dibuat-buat itu. Ya supaya Iya, supaya nggak malu, udahlah ikutan iya, aja lah ya. iya, Oke, kalau boleh tahu nih Bu, ibu kan dulu di Kristen cukup lama, keluarga Kristen, iya. tapi asli Malang ya, orang Jawa. Asli Malang. Oh, berapa persen sih orang Jawa Malang yang Kristen Bu? Malang di Poland tuh cukup hampir banyak gereja, dan hampir mayoritas dulu pas zaman saya masih kecil banyak yang Kristen. Kalau Banyak. Sekarang banyak yang hijrah, kan banyak dibangun masjid sekarang. Kalau Oh. dulu lebih banyak gerejanya. Dulu lebih banyak gereja, Iya. kalau sekarang lebih banyak Islam. Iya, lebih banyak. Mungkin Oh, alhamdulillah. karena lingkungan itu. Hmm. Lingkungan itu. Kalau boleh tahu, ibu mualaf tahun berapa nih? Tahun 2003. 2003, karena waktu itu mau menikah. Menikah. Oh, Tapi dalam pernikahan saya itu sudah ada kesepakatan sama suami saya bahwa kita nggak akan maksain, jalan sendiri masing-masing. nikahnya secara agama Islam, ini Islam, tapi lu boleh Iya. tetap jadi Kristen. Iya, Itu tetap. formalitas supaya negara akui Iya, aja. iya. Tapi ibu kenapa jadi Islam? Terus pernikahan saya itu kehidupannya itu saya dikaruniai seorang anak laki-laki ya gitu. Anak saya beranjak dewasa besar, kira-kira 4 tahun gitu minta ajarin saya tentang doa-doa. Ya saya bingung lah, gak bisa kan waktu itu. Gak bisa jawab apa, gak bisa. Akhirnya saya cari beli buku-buku untuk doa anak-anak itu, bergambar-bergambar, saya baca, saya ajarin ke anak saya. Ikutin anak saya juga ikutan hafal. Terus saya mikir, anak saya tanya ini, sedangkan saya nggak tahu apa-apa kan. Malu. Kita kan malu ya. Iya. Saya masukin anak saya ke TPQ. ya. TPQ dekat rumah di masjid itu. Kok lama-lama di TPQ makin pintar dia itu, makin pintar. Tiap datang ke TPQ dia ceramain saya. Apa yang diajarin itu disampaikan ke saya. Contohnya? Gini, kalau orang meninggalkan sholat itu gini. Terus satu kali pas malam itu mau tidur tuh dia itu kelimpungan. Itu kelas 5 SD. Kelimpungan itu maksudnya gimana? Kelimpungan nggak bisa tidur itu. Kayak berkaca-kaca, noleh, resah gitu loh, Pak. Iya. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur gini? Nangis dia itu. Nangis, katanya takut orang tuanya, ibunya masuk neraka. Kok ibu gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gini. Dari situ, anak saya nangis terus kalau malam itu. Saya resah, akhirnya kok terpanggil, saya kasihan sama anak saya awalnya. Ya mungkin karena saya egois ya waktu itu ya, tetap mempertahankan iman saya, terus tergoyah sama anak saya. Akhirnya tiap hari kayak gitu anak saya protes. Ayo ibu sholat gitu kan. Ajak saya sholat. Ibu itu gak bisa gini. Tak ajarin. Sampai pada akhirnya anak itu sekecil itu ngajak saya sholat. Habis sholat jamaah di masjid, anak saya tuh rajin ibadahnya. Alhamdulillah rajin. Tiap ketinggalan sholat nangis dia itu. Suruh masjidnya itu ngulang lagi mau sholat jamaah. Terus habis sholat jamaah dia pulang, ngajarin saya sholat lagi, ngajak saya sholat di rumah dengan dia sebagai imamnya di depan saya, ngajarin saya gerakannya, suaranya dikerasin biar saya dengar. Akhirnya saya lama-kelamaan itu kan hafal, bisa ingat gitu bacaan-bacaannya. Nah, kok dari situ saya merasa nyaman ya. Dari awalnya kasihan sama anak saya, cuman gak ingin membebani pikiran anak saya,
kok saya ini nyaman, sholat itu nyaman. Terus kalau ninggalkan sholat itu kok kayak ada yang kurang gitu ya. bingung gitu. Kayak mau ngerjain ini apa ya tadi yang kurang gitu Pak, kayak ada yang resah itu. Oh iya, aku belum sholat, buru-buru sholat. Sudah sholat itu aktivitas lagi tenang Pak. Ya, itu yang saya alami, yang saya rasakan. Malah bukan dari suami ya, Bukan, malah dari anak. Suami saya muslim gak taat kan Pak. Suami malah yang gak taat? Iya gak taat, dia itu gak taat. Ya. Anak saya yang taat, suami saya itu ya wis gak taat, sama-sama kalau membebasin saya itu kan. Iya, itu kan bukti dia nggak taat. Buktinya nggak taat. Masa nikah sama nikah boleh beda agama? Iya, ya itu. Akhirnya saya resah kalau nggak sholat, merasa nyaman gitu dengan sholat yang diajarkan anak saya. Sedikit demi sedikit iman saya itu bertambah tentang Islam tuh. Kok kepingin ini ya. Akhirnya ikut kajian di masjid sebelah. Awalnya tuh malu Pak, kayak gengsi gitu. Malu nggak gengsi. Akhirnya ikut kajian ngaji di masjid, pernah ikut ngaji baca Al-Quran, tapi saya minder karena yang lain sudah pinter. Ya. Saya masih nggak ngerti. Akhirnya saya putus, cuman ikut jamaah-jamaahnya saja yang kajian-kajian itu. Yang penting saya dapat untuk menguatkan iman gitu ya. Ya, yang penting ikut dengar ceramah lah. Iya itu. Kalau boleh tahu, akhirnya mualafnya kapan? Saya tuh nggak pernah bersahadat. Sampai sekarang? Iya, saya tuh menikah itu suratnya mudah dibuat karena bapak saya itu temannya banyak yang di kelurahan sama Pak Mudinnya itu. Oke. Ya, menikahnya sahadatnya saya pikir tuh ya pas waktu menikah itu Pak ijab kabul kan dibacakan itu. Iya. Ya, sama bapak saya kan sahadat itu. Ya itu saya pikir sahadat saya itu. Kalau yang secara resmi kayak di mualaf itu belum pernah. Jadi surat-surat itu mudah dibuat karena teman-teman bapak saya banyak yang ada di kantor kelurahan. Yang ngurusi mudinnya itu juga teman bapak saya waktu itu. Jadi mudah. Kalau jam dulu kan mudah Pak bikin KTP kayak sekarang kan. Ya, yang penting ada orang dalam kan. Iya, yang penting ada orang dalam, kalau dulu cepat. Nah, dalam keimanan saya itu ketika saya beriman kepada Allah terus semakin bertambah kok dapat satu ujian yang berat. Apa tuh? Tuh. Waktu awal-awal Covid itu warung bangkrut, Pak. Warung bangkrut. Ini warung ibu? Iya, warung. Bapak usaha apa? Iya, itu warung. Warung itu punya ibu sama bapak bareng-bareng jaga? Iya, bareng-bareng. Terus saya itu ada terang bulan di daerah Saujajar, Danau Sentani itu ditipu rekan saya, Pak Kabur. Ditipu itu kongsi? Iya, hasil jualannya itu loh Pak, nggak disetor ke saya. Akhirnya menghilang, akhirnya banyak utang Pak waktu itu. Banyak utang, di sana sini dikejar rentenir. Karena utangnya sama rentenir? Iya, utangnya sama rentenir sama Bang Dede. Koperasi? Bang Dede laki-laki itu Pak, sama yang rentenir perempuan-perempuan itu orang Madura-Madura. Kalau nagih Pak ngata-ngatain hewan-hewan itu semua itu Pak. Beratnya dipisu-pisui lah Pak. Akhirnya di keterpurukan itu, tapi saya nggak hilang iman Pak. Saya, ya Allah, keluarkan saya dari yang nggak enak ini. Saya ingin hidup tenang, hidup damai, nggak punya utang gitu. Terus tiap malam itu saya sholat sunnahnya itu malah sebisanya tanya ke saudara, sholat ini gimana gitu. Kan nggak ada pengetahuan kan Pak waktu itu. Belum punya wadah kan. Sampai di situ rumah saya itu tiap hari gelap Pak. Gara-gara nggak bayar listrik. Oh, karena takut orang tahu ada orang di dalam rumah. Rumah itu gembok. Terus rumah selalu gelap. Anak saya tuh saya suruh di atas nonton TV, semua keperluan saya sediain di atas, di kamar atas. Tiap hari saya cari uang buat bayar cicilan. Tiap hari lewat pintu belakang. Belakang rumah saya itu kan sawah. Sawah nggak ada akses jalan. Kalau nyebrang ke sawah itu sudah kampung sebelah, jalan sebelah itu loh Pak. Iya. Jalan sebelah ya. Terus saya bawa celurit itu buat bersihin rumput-rumput supaya bisa lewat. Nah dari situ saya kan janjian sama orang Pak.
Janjian sama orang kerja. Saya itu dari rumah ke rumah cari setelikan. Cari setelikan untuk bayar-bayar cicilan itu. nyuci sama setrika. Enggak pakai nyuci. Saya ambil setelikannya aja. Setrika kan 2 jam 3 jam selesai, Pak. Ya. Bisa 2 rumah 3 rumah. Kalau semua kerjaan kan lama, butuh Iya. waktu lama, bisa sehari. Jadi saya cari inisiatif itu setelika dari rumah ke rumah. Sorenya kurang uang buat cicilan itu sehari hampir 200 kan, Pak. Iya, Hampir karena 200. bunganya terlalu gede itu. Iya, 3 juta jadi 6 juta, Pak. Ribah beneran itu. Waduh, ribah beneran. Tuh kurang buat cicilan, sorenya saya ngamen, Pak. Ngamen? Iya. Umur berapa Ibu? Masa ibu-ibu ngamen? Iya, ngamen, Pak. Di lampu merah? Enggak lah, dari rumah ke rumah, warung ke warung gitu. Ngamen Ibu, sendirian? Iya, ngamen, iya. Suami nggak tahu. Saya nyelinap aja dari rumah pas ngamen itu suami nggak tahu kan. Suami tetap bertahanin jualan itu kan. Oh, tetap Akhirnya, jualan. Warungnya tutup, suami bikin gerobak keliling. Hmm. Ya, keliling jualan, saya ngamen itu. Suami berangkat, saya ikut berangkat. Oke. Ngamen. Jam 10, jam 11, kampung kan sudah sepi, Pak. Iya. Lah itu baru ngendap-ngendap pulang saya. Ngendap-ngendap pulang. Habis langsung ke rumahnya rentenir itu saya bayarin cicilannya. Bunganya doang tuh? Enggak, itu habis cicilan habis bunga kan, Pak. Iya. Habis cicilan habis bunga. Jadi yang Bang Dedel itu saya sembunyi dulu, enggak saya temui kan yang siang itu. Jadi saya jam 11 itu pulang, gembok saya buka. Gembok di rumah saya itu enggak pakai kunci, Pak, pakai kode nomor itu. Jadi yang tahu cuma satu keluarga. Itu saya bayar. Akhirnya 3 bulan rentenir itu lunas. Rentenir lunas. Pas saya terpuruknya itu alhamdulillah, teman saya itu mengunjungi saya dari Batu, sama-sama mualaf juga. Okay. Tapi dia lebih bagus pengetahuannya dari saya. Dari Batu teman saya itu mengunjungi saya. Kaget lihat saya kondisinya kayak gitu. Lemes, kurus, sudah wis wajah enggak bersih, enggak terurus lah. Kasih saya nasihat gini, akhirnya saya itu dikasih solusi. Katanya ada teman mualafnya yang di Batu sering ngaji di Malang. Di Malang nanti tak carikan tempatnya. Nanti minggu depan saya jemput, Mbak, saya ajak ngaji di sana. Tidak penting uang dulu, yang penting obat hati dulu, dia bilang gitu. Nasihatin saya. Akhirnya di minggu depannya dia pagi dari Batu jemput saya. Dibawalah saya ke Masjid Ahmad Yani di atas itu. Waktu itu masih sepi. Saya tunggu kajian. Akhirnya ketemulah sama temannya dia yang mualaf, namanya Bu Aini itu. Saya ikut ngaji di situ. Ngaji di Mualaf Center Ahmad Yani, cabang Ahmad Yani. Nah, di situ setelah ngaji dari situ tuh hati kok tenang ya, Pak. Tenang. Padahal tuh utang masih ada. Padahal utang masih ada, masih sembunyi-sembunyi dari Bang Dedel. Wis kayak enggak terbebani, enggak ngurus lah saya masalah utang, yang penting saya ngaji dulu gitu. Semakin semangat saya itu, semakin semangat. Dari sana kok terasa enak. Minggu depannya saya datang, saya semakin semangat, semakin datang belajar. Dengan berjalannya waktu, Allah punya kuasa mukjizat. Dari saya ngaji, belajar, kok ada aja rezeki itu, Pak. Rezeki itu selalu ada. Entah orang pesen ini, dapat pesanan ini, kasih uangnya dibayar di muka, yaitu saya bayarin ke Bang Dedel itu satu persatu kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang lunas. Sekarang sudah enggak pontang-panting kerja, sudah santai di rumah. Yang terpenting ya bisa makan tiap hari buat anak-anak aja, enggak dikejar-kejar utang kayak dulu. Yang penting lunas gitu ya. Iya, alhamdulillah. Enggak tahu, kayak enggak nyangka aja gitu. Kok bisa ya? Ternyata benar. Allah yang kasih masalah, Allah yang menyelesaikan. Tinggal kita hanya bersabar aja. Oke. Ya. Tapi kan di agama sebelah juga biasanya mereka juga punya kesaksian gitu kan. Ya. Yang istilahnya lunas hutangnya setelah berdoa sama Tuhannya gitu. Nah, kenapa ibu nggak coba doa sama yang sebelah gitu? Bahkan yang sebelah tuh mengklaim, Tuhannya Islam itu fiktif. Nggak bisa menolong, nggak bisa ngapa-ngapain, beda sama kami, Tuhan kami bisa menolong gitu. Karena saya sudah berkeyakinan ketika saya menentukan sesuatu, saya masuk
keajaran yang ini, saya harus konsisten dengan ini. Itu yang ada di hati saya. Yang lama sudah saya tinggalkan, ya sudah harus saya tinggalkan. Tidak boleh Setengah-setengah. Setengah-setengah kalau menurut saya. Yang saya yakini, ya itu yang saya lakukan, yang saya harapkan dan berserah, yang saya yakini, Pak. Tapi setiap saya berdoa, selalu dikabulkan. Saya berdoa enggak semoga, Pak. Ya Allah, saya minta ini, spesifik saya. Kalau berdoa, istilahnya ngotot. Serahlah. Allah mau gak punya malu kamu gini-gini terserah ya. Ya kan kita minta sama Allah, nggak ada yang dengar. Iya. Kan nggak ada yang dengar, nggak ada masalah juga. Iya. Dan menurut Ibu semua doa Ibu dikabulkan. Iya, alhamdulillah. Waktu Kristen memang nggak dikabulkan. Dikabulkan sih, menurut saya dikabulkan. Tapi kan itu melalui orang tua saya yang memfasilitasi, yang nyarikan. Tidak secara pribadi, masalah datang ke saya sendiri kan. Terus pada waktu di Kristen kan keluarga saya itu banyak yang kayak di backingin sama gereja kan, Pak. Kenapa bisa di backingin? Kayak dikasih donatur gitu loh, Pak. Biaya sekolah dikasih ini gitu kan. Kristenisasi kayak seperti itu. Kok bisa? Sampai sekarang itu masih ada seperti YBKI itu. Iya. Keren juga dong, kan bagus. Iya, kayak sponsor itu. Sponsor itu. Tapi karena saya sudah mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam dan meyakininya, ya saya memutuskan percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan saya percaya sampai sekarang ajaran-ajarannya masuk akal. Contoh? Masuk akal. Gini, doa ketika Tuhan Yesus berdoa, yang saya baca itu di doa Alkitab, saya masih punya kan kadang untuk perbandingan itu, saya masih punya simpan Alkitab kecil saya itu, buat perbandingan yang saya baca itu. Kan berdoanya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, Allah Bapa. Kalau saya pikir-pikir, loh, Tuhan Yesus saja berdoa kepada Allah Bapa, berarti Tuhan Yesus ini punya Tuhan. Memang iya? Iya, memang punya Tuhan. Terus ketika ada satu ayat di Alkitab, ketika masuk ke bait suci membasuh wajahnya. Wudhu. Kalau saya pikir-pikir itu kan namanya wudhu, Pak ya. Betul, membersihkan diri. Ya, membersihkan diri. Ya, karena orang Yahudi memang kayak gitu. Ya. Orang Yahudi itu nggak bisa sembarangan ke tempat ibadah itu tanpa kosher, tanpa bersih, harus benar-benar harus membersihkan diri juga, sama kayak Islam. Ya. Cuman yang Kristen doang yang agak beda sendiri. Terus saya tuh sering baca, kan sering ditempel di tembok rumah orang-orang Nasrani ya. Di rumah saya dulu juga tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Itu yang saya ingatkan. Saya pikir-pikir pakai nalar, pakai bolak-balik. Tidak ada jalan hidup kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Berarti kan ajarannya Tuhan Yesus ini yang harus kita lakukan. Ya kan mereka selalu menganggap Yesus adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kalau gitu Yesus tuh ya cuma jalan, bukan tujuan. Kalau saya berpikirnya tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa itu tanpa melalui aku. Berarti kan ajarannya bukan dia yang mau disembah. Betul, dia yang membawakan ajaran itu. Yang membawakan ajaran itu. Kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang sembahlah Allah Bapa. Ya, itu. Ya, bahkan Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah utusan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa gitu ya. Iya. Makanya itu yang saya pikir, saya banding-bandingkan ajarannya yang masuk akal, yang mana. Sampai sekarang saya masih simpan itu kitab Injil di tas saya. Di tas saya yang satunya itu masih ada Injil kecil, yang besar-besar sudah saya buangin, gambar-gambar itu sudah saya buangin. Sisa yang kecil kenang-kenangan. Sisa yang kecil itu kenang-kenang buat saya perbandingan gitu, Pak. Ketika saya baca perbandingan, meskipun ada Google sekarang, kalau gak lihat sendiri kitabnya kan kayak gak nyaman gitu. Betul. Kan dulu kan tiap kita ibadah buka Alkitab bukan pakai HP. Lebih nyaman yang itu buat perbandingan. Biar yakin bahwa ini benar ya. Iya, benar. Takutnya kalau di internet diubah-ubah sama orang. Iya, gak yakin.
Sekarang dapat Al-Quran juga yang ada terjemahannya kan. Jadi bisa perbandingan. Yang saya yakin yaitu surat itu yang Oke. mengatakan bahwa akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang jika tidak melalui aku. Nah, itu yang ada di pikiran saya terus menerus. Cuman calo lah dia. Ya, Kalau boleh tahu Bu, waktu Ibu memutuskan serius nih masuk Islam gitu, keluarga gimana? keluarga Kan artinya Ibu sebelumnya walaupun sudah menikah tapi tetap ke gereja kan? ya. Tapi sekarang yang dahuluan mu'alaf kan kakak saya. Kakak saya laki-laki. Ya dukung kan kakak saya. Kakak saya malah pinter baca Al-Qur'annya, sudah tadarus kalau Ramadan di masjid. Itu kakak saya. Sekarang adik saya juga ngikutin saya. Masya Allah. Alhamdulillah semua ibu saya pas meninggal juga sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Oke. Tinggal bapak saya ini minta doanya. Bapak saya itu sudah mau ikut keluarganya masuk Islam, tapi di dalam hati pikirannya itu tetap aja percaya yang lama dan banggel gitu. Kalau dia Bebal. Iya bebal. Iya sudah sepuh orangnya. Bebal. Ya agama itu apa ya, hidayah itu kan memang dari Allah ya, nggak bisa kita paksain juga gitu walaupun anak. Tetapi yang serunya adalah ternyata satu keluarga akhirnya ya memeluk Islam gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dimulai dari anak, padahal ya hidayah itu gara-gara anak ngomong seperti itu. Kalau suami sampai sekarang gimana? Suami sekarang setelah saya ngaji lebih baik lagi. Soalnya saya tiap ngaji dapat apa dek kamu ini? Dia bilang. Sekarang rada berkurang lah dugemnya. Dulu dugemnya itu aduh Masya Allah Pak, dugemnya. Tiap yang bikin saya bangkrut kan banyak dibuat gitu, maksiat. Terus Uangnya habis dipakai. iya, dugem. Tiap kapan hari gitu dapat telepon dari kantor polisi. Apa enggak suruh nebus Pak? Polisi mau ngelepasin, kan harus ada uang. Iya. Ya itu aduh ya. Terus sekarang sudah lebih baik suami saya, alhamdulillah. Ya saya cuman doa aja ke Allah. Ya Allah, buka pintu taubat untuk suamiku, hidayah supaya sama-sama kelak meninggal dalam keistiqomahan. Itu yang saya minta. Itu yang paling penting sih. Iya. Anak sekarang udah umur berapa jadi? Umur 21 tahun, yang kecil yang ngajarin saya itu umur 21 tahun, yang kecil sekarang 9 tahun. Masya Allah, udah 21 tahun ya, nggak terasa. Iya. Kalau boleh tahu, dulu kan artinya tiba-tiba nggak ke gereja tuh. Iya. Dari pihak Kristen atau teman-teman yang biasa tadi bareng ke gereja nggak tanya itu? Nggak tanya, tapi sinis mereka itu. Sinisnya gimana tuh? Ketemu saya tuh sinis. Gitu. Kayak saya mau nyapa, gak dihirauin gitu. Loh, kan teman gitu, apa dia? Masa gara-gara agama kayak gitu? Iya. Yang jemaat yang lain. Cuman kalau yang teman-teman saya yang satu geng ke gereja itu sudah saya pengaruhi masuk Islam mereka. Ada teman saya yang di velodrome itu kayak Chinese dia orangnya Pak. Tapi Jawa juga. Malah sekarang jadi umi. Dapat suaminya travel umroh juga. Wah, Masya Allah. udah jadi umi sekarang. Yang geng-geng saya ini sudah Islam semua. Jadi kita itu saling ingatkan. Kalau yang jemaat yang lain ya sinis. Kalau ketemu sinis. Kalau saya pakai hijab gini ketemu gak mau nyapa mereka. Kalau lepas hijab? Tiap hari kan saya keluar pakai hijab. Jadi kalau ketemu sinis mereka. Tapi nggak coba duluan tegur? Coba tegur sih, tapi udah diplengosin aja. Pas kalau belanja pagi gitu. Kalau mama kenapa bisa mualaf? Ibu saya muslim dari lahir, cuman menikah sama bapak saya. Oh, ibu murtad. Iya, murtad. Alhamdulillah. Pas anaknya ngingetin lagi. Yang kebalikan. Iya, kembalikan. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan Islam kan Pak, yang terpenting. Iya, itu yang paling penting. Iya. Oke, jadi mama itu gara-gara lihat anaknya sudah pada mualaf, ya udahlah dia kembali lagi ke Islam. Gitu. Iya. Oke. Kalau abang itu kenapa? Kalau kakak saya tuh menikah sama anak pondokan, pondok pesantren. Jadi dia diajarin sama istrinya, pinter ngajinya sekarang. Istrinya santri. Iya. Kalau Ramadan darusan dia sudah berani naik di masjid. Kalau saya kan masih geradal-geradul. Ada masing-masing bakat masing-masing, posisi masing-masing. Iya, tetap disyukuri.
dari ibu sendiri kan tadi cerita tuh orang-orang yang bahasa roh gitu-gitu. Iya. Ibu ngelihatnya tuh kenapa sih kok bisa bahasa roh? Nggak penasaran gitu. Kok saya nggak bisa, kok mereka bisa gitu. Saya tuh ketawa-ketawa pas sujud. Kan waktu bahasa roh, kan kita berbalik di kursi ya. Iya, Sujud di kursi gini. iya. Terus ada pujian-pujian, Ya, pujian-pujian lagu-lagunya main terus. Terus tiba-tiba itu sebelah saya itu Blablabla. kok nggak tahu itu kayak seperti anjing mengang gitu Pak. Kok saya sama teman saya yang nyoba ke gereja situ ketawa-ketawa. Kok nggak bisa sih kita? Kok nggak bisa? Nggak tahu. Ketawa-ketawa. Itu sebelum nikah atau setelah nikah? Sebelum menikah Masih muda. pemuda, ikut pemuda-pemudi itu kan di gereja itu nggak bisa itu Pak, nggak bisa. Tapi kok mereka kok bisa ya? Anehnya itu dibuat-buat, mungkin dibuat-buat gitu. Nggak pernah punya teman yang bisa gitu, tanyain, kok lu kok bisa gitu? Gak berani nanya saya itu, gak berani nanya. Soalnya yang bisa kan jemaat situ asli Pak. Sedangkan saya kan Ya belum tamu, tertanam, saya belum tertanam. tamu. Tapi aku share sedikit ya. Dulu saya kan termasuk di gereja gitu. Iya. Dan saya tuh termasuk kalau pelayanan ikut. Jadi kalau ada pendeta besar datang, biasanya kan nanti altar call, dipanggil ke depan ya. Selesai ibadah siapa yang mau didoakan maju ke depan. Wah, semua maju ke depan. Iya, gitu. Saya tuh tukang tampungin orang di belakang. Terutama yang badannya gendut-gendut, saya yang di belakang untuk nampungin Iya. supaya dia kalau Nggak jatuh. habis didoain jangan jatuh gitu Iya. kan. Ada beberapa kan dia sampai menggelepar-gelepar kayak ikan Iya, gitu kan. Iya. Menggelepar-gelepar di lantai sama ikan. Jadi saya penasaran itu, ini benaran atau enggak. Saya injak jarinya. Dia kan lagi gelepar-gelepar, saya injak jarinya pakai sepatu. Saya kan pakai sepatu, saya injak dia. Terus tak bangun dia, liatin saya langsung. Lah, saya bilang ini kok Roh Kudusnya gampang kali kebangun gitu. Berarti itu dibuat-buat sama seperti pemikiran saya dan teman saya. Ya karena kalau benaran itu kan harusnya nggak terasa sama dia, kan Iya, saya injakin kaki iya, iya. jarinya gitu. Iya. Jadi jari kelingkingnya saya injakin. Saya penasaran aja. Karena kemarin saya mikir, ini saya mau bawa, pertama mau saya bawa ini jarum pentul, saya mau tes tusuk gitu Iya. kan. Cuman aku pikir repot bawa kayak jarum pentul, udah aku injak aja kaki jarinya gitu kan. Jadi pura-pura habis taruh dia di lantai, kan saya kan harus berdiri kan. Jadi sambil berdiri saya injak jarinya. Terus bahasa yang digunakan apa ya Pak ya? Kok Iya, orang masyarakat ya, gitu marah-marah gitu. kayak aja. gitu. Terus teman saya itu bahasa Tapi kan banyak yang sembuh juga, Ibu nggak pernah lihat yang sembuh-sembuh gitu. nggak pernah. Di gereja nggak ada Yang bikin di penyembuhan. GKIN itu nggak ada. Oh. Nggak ada. Nggak sesakral kayak mereka kalau di GKIN itu. Hmm. Cuman happy aja, nyanyi aja. Hmm. Ya, itu keunikan sendiri. Dan sebenarnya di Kristen sendiri pun setiap denom itu ribut sih. Orang reform sama orang karismatik itu selalu beda pandangan. Karena mereka merasa itu sesat, itu meniru Yesus, itu penipuan dan sebagainya. Tapi itu urusan mereka lah. Ya. Tapi Ibu sendiri ngelihat nih, apa sih beda antara Islam dan Kristen setelah Ibu jalani? Yaitu secara logisnya lebih masuk akal. Setelah saya pikir Artinya Ibu merasa bahwa dulu waktu masih di Kristen, Ibu tertipu nggak pakai, saya. tertipu. Kayak tertipu kan masih awam, nggak tahu artinya apa yang dikatakan. Setelah saya kaji, saya pelajarin. Kalau dulu cuma ikut kata pendeta aja lah ya, Iya. tapi nggak pernah ditelaah Iya, bagus-bagus, kata nggak pernah pendeta, kata orang direnungkan. tua kan. Hmm. Ke gereja gitu kan. Kalau dulu kan. Hmm. Ya. Ya, jadi Ibu merasa kayak, kok bodoh kali lah saya zaman Iya, dulu ya, Iya. kok malah percaya yang beginian Iya. gitu-gitu. Ya setelah banyak belajar ini semakin kesini semakin tahu. Di rumah juga saya kaji sendiri, cari-cari di Alkitab saya yang saya masih simpan, saya bandingin. Artinya sering juga ngebandingin agama. Iya. Kalau boleh tahu itu yang tadi dibilang tuh, teman-teman nongkrong, teman-teman main ke gerejanya terpengaruh tuh gimana tuh ceritanya? Ya gitu, sering ngumpul. Artinya dulu di antara teman tongkrongan itu cuma Ibu sendiri yang mualaf, Ada sih satu yang yang duluan sudah mualaf, menikah, ya. dia sudah duluan. menikah. Sudah menikah, dapat orang Muslim. Terus gini, bilang dia itu tapi nggak yakin kalau apa yang diyakini Islam sekarang. Dia bilangnya, lah kamu kenapa kok sekarang masuk lah itu anakku tanya terus. Allah wis biarin lah. Nanti kalau di sana meninggal ditanya, kan Tuhan Yesus maklum ya. Saya lebih berat ke anak saya Tuhan gitu katanya teman saya tuh. Nanti kan Tuhan Yesus maha penyayang, maha pengampun. Nanti pasti gak ada dosa, maklum nanti Tuhan Yesus. Itu saya tanya,
ke teman saya itu. Oh, jadi teman yang Muslim itu menguatkan ibu untuk masuk Islam dengan alasan kalau Yesus itu memang baik, nanti dia pasti maklumi karena ini kan Iya, demi iya. anak gitu Iya, ya. iya. Oh, dipengaruhi. Artinya ibu yang dipengaruhi, bukan ibu yang mempengaruhi orang. Yang ibu pengaruhi teman-teman nggak ada? Ya gitu, loh, ternyata kamu gitu. Kok alasannya kayak gitu? No? Ya gak lah, yang kita cari itu kan untuk diri kita sendiri ya. Akhirnya saya ajak itu sekarang masuk masuk ini pengajian di Kesatrian Dalam itu. Nggak tahu. Gak tahu ya, Ya Pak. kan saya bukan Pondok- orang Malang. Pondok pesantren situ dia itu malah lebih aktif sekarang. Yang Sering dapat musibah, akhirnya suaminya meninggal. Terus kamu meninggal, terus mau balik lagi kamu ke Kristen, tak bilang gitu. Kamu imanmu kuat apa enggak? Enggak, insya Allah aku kuat, insya Allah aku kuat gitu dia bilang. Ya makanya lanjutin, saya bilang gitu. Lanjutin. ya nikmat paling tinggi kan nikmat Islam itu Iya. sendiri ya. Kalau sampai hidayah lepas ya sayang sekali Iya. gitu, apalagi karena suami meninggal atau karena Iya. diceraikan gitu. Dari ibu sendiri nih, tadi teman tongkrongan itu berapa orang sih total? Total ada 4. Yang mualaf empat Iya, ya? semuanya malah. Empat ya. Iya. Ibu yang kedua, Saya yang kedua. baru Yang tiga ketiga empat. yang sudah jadi umi itu tadi. Oh yang tiga umi. Iya. Yang keempat ini rada bandel tapi sekarang sudah masuk Islam sih. Cuman keluarganya kan masih lingkup Kristen kan Nasrani. Tapi dia masih sering kumpul-kumpul gitu. Oh. Sama saya sekarang lebih tertutup. Kayak batasi gitu. Mungkin Batasi. ada masalah sendiri lah ya. Iya, batasi gitu. Ya cuman harus tetap silaturahmi karena kan ya apapun ceritanya orang kadang-kadang butuh dukungan. Iya. Ya kita punya beberapa kasus tuh orang mualaf tiba-tiba balik gara-gara itu nggak sanggup. Iya. Kemarin aku ngobrol sama salah satu, bukan kemarin sih berapa hari, udah lama juga. Jadi dia itu yang bikin dia nggak tahan tuh waktu mamanya bilang gini, kamu anak satu-satunya, mama kalau meninggal nanti siapa yang kuburin, siapa yang doain gitu. Kamu Islam nggak bisa kan? Nah, di situ dia jadi nangis gitu, jadi nangis, udahlah. Dia bilang nanti tunggu mamanya kalau udah meninggal, udah selesai, udah dia kuburin, udah dia doakan, ya mungkin dia balik ke Islam. Lah, kita kan nggak tahu umurmu sampai kapan gitu. Belum tentu kamu Hidup. masa belum tentu mamamu duluan meninggal Iya. daripada kamu, bisa jadi kamu duluan, siapa yang bisa tebak gitu kan. Iya. Nah, ini kadang-kadang yang kita bikin apa ya, sedih gitu dengarnya gitu. Ya mungkin bisa jadi karena nggak ada yang dampingi dia, nggak ada yang Iya, ngajari dia nggak ada. juga. Mungkin teman saya ini juga nggak ada yang dampingin kan. Ayah sama ibunya kan masih Nasrani, adik-adiknya juga Nasrani. Iya. Dia sendiri yang mualaf. Mungkin itu. Tapi suaminya, Suaminya Muslim. suami Muslim kan? Tapi kan sekarang lebih membatasi sama saya. Apa? Pertemuan terus Komunikasinya ya. komunikasinya itu. Oke. Dari ibu sendiri nih, yang ngelihat Islam dengan segala aturan-aturannya, itu nggak berat ya? Kalau saya menjalani Kan dulu nggak pakai hijab, lebih enak dong. Kalau untuk cewek ya, kalau cowok nggak ada pakai hijab gitu. Kalau cewek kan dulu nggak pakai hijab, bisa pakai baju seksi, bisa lebih stylish lah, Iya, foto-foto bisa lebih keren. Kalau perempuan Muslim harus tutup semua gitu kan nggak enak. Bahkan kalau orang tuh ngejeknya, wah jadi pocong kalian atau nggak jadi dodol gitu. Kalau saya dengan keterikatan itu saya ikhlas jalaninya dan saya tahu apa konsekuensinya. Kan saya di Mu'alaf Center ini lebih banyak dikasih ilmu apa aturannya, kalau apa konsekuensinya kalau kita gak berhijab. Penghuni surga juga tidak ada yang tidak berhijab. Kan saya pingin masuk surga. Ya pastilah, siapa yang nggak pengen Iya. masuk surga? Kan penghuni surga tidak ada Pak, yang menurut yang saya dengar, yang saya belajar itu semua berhijab. Ketika aurat kita terbuka nanti ada hukumannya sendiri-sendiri, konsekuensinya apa. Kalau di surga nggak gitu sih. Surga itu sudah tidak terikat dengan dunia lagi. Bahkan termasuk minum-minuman keras sudah diperbolehkan, makan semua sudah diperbolehkan, karena itu udah finish gitu. Ujiannya udah selesai, sama kayak puasa kan. Waktu puasa kan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Tapi tetap penghuninya berhijab Pak. Kalau yang saya ketahui itu berhijab. Itu ada beberapa pandangan, Oh, karena iya. kan gambaran surga itu kan ini ya istilahnya kan goib. Ya, Pak. Ya sesuatu yang goib. Jadi
yang kita ketahui itu yang disampaikan, tapi kadang-kadang kan orang suka inilah istilahnya menafsirkan ya, nafsir dan setiap tafsir orang itu kan punya beda-beda. Tapi ya udah kita hargai semua itu. Iya. Ya karena ada orang bilang kan kayak contoh nih kemarin itu sempat viral tuh kan gara-gara nge-seks dan sebagainya aktivitas di surga gini. Iya. Itu kan tafsir dia sendiri gitu. Karena surga itu kan segala kenikmatan yang bisa kamu bayangkan. Ya, yang namanya kenikmatan tuh setiap orang kan beda. Ada orang nikmatnya dengan cara makan, ada orang nikmatnya mungkin dengan cara jalan-jalan dia di surga. Ada orang mungkin nikmatnya itu dengan berkumpul dengan keluarga. Setiap orang punya standar kenikmatan lah. Dan di Islam itu digambarkan ya surga itu seperti itu. Beda dengan sebelah. Kalau sebelah kan mereka sampai sekarang masih bingung juga surga itu apa. Ada yang bilang itu tempat perang naga, ya tempat perang naga. Ada juga yang bilang nanti di surga itu kerja kita memuji dan menyembah, artinya nyanyi terus. Iya. Ya selama-lamanya nyanyi-nyanyi terus loh. Kalau nyanyi selamanya ngapain gitu, capek lah gitu kan. Di dunia udah disuruh menyembah, masa di surga disuruh menyembah lagi sampai nggak ada henti-hentinya gitu. Nah ini beda-beda tafsir, tapi ya sudahlah itu kita hargai pendapat orang sebelah kan. Itu surga versi mereka, kalau surga versi kita itu semua kenikmatan. Terus dari ibu sendiri nih, kan sekarang udah Islam udah kuat, ya bahkan kalau kita dengar ceritanya tadi udah luar biasa sekali. Dari ibu sendiri ada nggak kira-kira yang mau dinasihatin untuk para penonton atau teman-teman yang masih di luar Islam nih? Ya, mumpung ada waktu, Kita nggak tahu, mana tahu besok udah nggak ada waktu Iya, gitu ya. mumpung kita masih hidup, cari hidayah itu. Jangan tunggu hidayah yang cari kita yang cari hidayah. Kadang udah dapat hidayah dia nggak sadar itu hidayah. Iya. Betul nggak? Kan Iya. gitu. Hidayah itu kan apa ya? Kadang-kadang udah di depan mata. Kalau kami dulu pakai istilah gini, hidayah udah depan mata, tapi karena kepala lu kegedean, kamu jedok-jedokin Iya. terus temboknya. Jadi pinggirannya itu, jadi nggak bisa masuk kamu ke pintunya gitu. Ya semua kembali ke kita kan. Kalau Iya. kita nggak pintu hidayah udah di depan, tapi kita nggak mau melangkah, Iya. ya mau gimana? Sama kayak makanan gitu kan. Udah dikasih makan di depanmu. Kalau kamu nggak mau nyuapin itu ke mulutmu, ya nggak masuk-masuk juga dia kan. Itu sih. Ya mungkin silakan. Sorry, aku potong dulu tadi. Ya. Selama masih ada sisa umur, cari hidayah. Kita cari hidayah, belajar, terus belajar aja buat untuk mengenal Islam lebih dalam. Karena ketika kita sudah tidak ada hubungannya dengan dunia ini, yang kita butuhkan hanya iman itu dan perbuatan baik yang kita lakukan, penyembahan kepada Allah. Mungkin dalam pemikiran saya itu yang akan jadi makanan kita di alam kita selanjutnya gitu. Dalam pemikiran saya, mohon koreksi kalau memang saya ada kesalahan. Tapi kan di sebelah bilang lebih enak sebelah dong, ada juru selamat. Kamu buat dosa tapi yang tebus orang lain. Dan dia bilang nggak mungkin dong, ya kamu buat baik sebanyak apapun kalau yang punya tempat alias yang pemilik surganya nggak mau kasih masuk, kamu mau ngomong apa? Kan mereka ngeklaimnya gitu. Surga tuh miliknya si Yesus gitu kan. Kalau Yesus nggak mau kasih kamu masuk, kamu mau buat baik gimana pun ya nggak bisa masuk gitu. Menurut ibu? Tapi kalau menurut saya, Yesus sendiri kan bergantung kepada Allah Bapanya. Nah, Allah itu sendiri yang kasih masuk kita. Yesus sudah perintahkan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Itu artinya menurut saya ajarannya yang harus dijalankan. Nah, berarti Yesus sendiri surganya kan dari Allahnya, dari Allah Bapanya, bukan Yesus sendiri kan. Tapi kalau masalah tebus itu, di Kristen kan dosa sudah ditebus. Kalau di Islam dosa masing-masing. Nggak masuk akal kalau ditebus. Orang sekarang aja gak bayar pajak, kena denda, ditanggung sendiri-sendiri pribadi. Masa berbuat dosa ditebus? Kalau saya itu nggak logis, nggak masuk akal. Kita gak bayar listrik aja kena denda, itu secara pribadi kan. Ya masa saya yang pukulin ibu, terus orang lain yang dibalas. Gak mungkin kan. Hukum kan sudah berkesinambungan. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau saya berpikirnya seperti itu logisnya. Ya, masa kita yang capek-capek, Yesus yang mati gitu. Iya. Menurut saya gitu. Kasihan juga Yesusnya kan. Iya. Bahkan Yesus saja waktu sebelum disalibkan dia pingin cawan itu berlalu. Berdoa sampai keringatnya seperti darah. Oke, mungkin itu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan buat Iwan Villa semua, mungkin kira-kira nih masalah Malang sendiri ya. Saya dengar kabar Malang ini lagi banyak pemurtatan dengar-dengar ya. Benar nggak? Kalau saya itu kurang tahu ya. Lingkup saya kan cuma di situ-situ aja. Kalau di luar tentang pemurtatan di luar sana nggak ngikut. Nggak ngikut. Oke. Jadi kalau Ibu lihat sendiri nih,
kondisi anak-anak muda sekarang tuh gimana? Kan sekarang banyak orang walaupun Islam tapi kelakuannya ya nggak kelakuan Islam gitu. Ya itu yang lebih kita didikkan kepada anak-anak muda kita, tetap kasih terus iman, ngingetin untuk tetap ibadah, sholat tiang agama. Kalau ketika dia sholat pasti akan berbuat yang belok-belok, dia akan berpikir. Ya nggak jauh-jauh ya dari anak saya sendiri. Sudah, dia itu umur 21 tahun, tapi kadang dia itu introvert. Ya, Dia tuh tertutup. introspeksi diri, Ya, bisa terus mikir ini dia bisa salah gitu. mikir. Kadang dia bilang,